Indonesia itu merupakan produsen benih sawit terbesar di dunia. Jadi kalau bisa kita bandingkan mungkin dengan Malaysia, kemudian juga beberapa produsen benih di Afrika, seperti itu, negara Afrika itu, atau di Amerika Selatan juga, itu memang Indonesia adalah produsen benih yang terbesar, mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia, dan mungkin berkali-kali lipat dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, produsen benih di Afrika maupun di Amerika. Halo Pak, selamat pagi. Saya Velin dari Gama Institute. Sebelum mulai ke sesi wawancara, sebelumnya Bapak boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Surasura Tomo, saya adalah General Manager di Satuan Usaha Strategis Bahan Tanaman Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Saya juga peneliti atau kelompok peneliti ilmu tanah dan agronomi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi saya bekerja di Pusat Penelitian Kelapa Sawit ini sudah sekitar 23 tahun, dan saat ini saya dalam 2 tahun terakhir ini saya percaya menjadi General Manager untuk Satuan Usaha Strategis Bahan Tanaman yang tugasnya adalah menjaga kesinambungan produksi untuk benih unggul dan juga penyalurannya kepada customer kita ada dari PT Perkebunan Nusantara, kemudian PT swasta, kemudian juga yang porsi terbesar saat ini adalah hampir 60% lebih itu adalah dari perkebunan rakyat. Terima kasih, Pak. Baik Pak, terima kasih. Langsung aja ya, mulai ke sesi wawancaranya. Ya. Apakah benih sawit itu harus diprodusen resmi ya Pak? Ya, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kita itu harus, atau petani atau pekebun itu menggunakan benih unggul yang diproduksi oleh produsen resmi. Itu benar sekali. Karena apa? Karena benih unggul ini ada satu jargon mengatakan 5-50. Artinya apa? Artinya adalah investasi atau biaya yang kita keluarkan untuk benih ini mungkin hanya sekitar 5% dari total investasi untuk pembangunan kelapa sawit di awal. Tapi nantinya itu akan menyumbangkan tingkat produktivitas hingga 50%. Itu ditentukan oleh bibit unggul. Misalnya, kalau kita menggunakan bibit unggul yang resmi, mungkin kita dapat katakanlah 25 ton gitu, per hektar. Tetapi kalau kita gunakan bibit yang asalan, dalam tanda kutip itu tidak diproduksi oleh produsen yang resmi, itu nanti mungkin produksi yang setengahnya sekitar 12 ton gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita harus memakai atau menanam benih yang unggul yang diproduksi oleh produsen benih resmi. Kemudian juga permasalahan benih ini memang sangat urgen untuk dipecahkan di perkebunan di industri Indonesia, karena memang sebagian dari pekebun itu masih menanam benih-benih yang tidak diproduksi oleh produsen resmi, sehingga produksinya juga relatif rendah seperti itu tadi. Kemudian juga kalau produksi yang kalau benih yang unggul tadi itu sudah dijamin, yang dari produsen benih yang resmi tadi sudah dijamin mutunya. Itu ada standar SNI 1811 tahun 2015 ini sedang diperbaiki juga, diupdate seperti itu dijamin mutunya, ada mutu genetik, itu jadi jelas bapaknya siapa, ibunya siapa gitu. Kemudian varietasnya apa gitu, sudah melakukan penelitian melalui penelitian yang panjang gitu. Kemudian juga fisiologinya itu maksudnya benihnya itu baik yang busuk atau tidak, kemudian apakah nanti akan tumbuh dengan baik atau tidak, itu sudah dipastikan kalau dari benih resmi. Kemudian fisiknya berapa berat per bijinya itu sudah di sertifikasi ataupun sudah diperiksa dan dipastikan mutunya oleh pihak-pihak yang terkait seperti itu. Jadi memang bisa saja bibit itu mungkin dari produsen yang tidak resmi ya, tetapi kualitasnya akan sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kualitas dari bibit-bibit yang produsen yang resmi itu tadi. Dan
tidak seperti tanaman-tanaman semusim yang mungkin sekali kita tanam nanti 3 bulan ya sudah nanti berbuah, nanti walaupun buahnya nggak bagus nanti kita cari benih yang lain gitu. Nah ini tidak bisa karena kalau sawit itu kita harus menunggu. Kalau benih yang unggul mungkin 2,5 tahun kita udah bisa mulai lihat produksinya ya. Tapi kalau benih-benih yang tidak unggul seperti itu yang tidak dari produsen resmi mungkin sudah lebih lama lagi, mungkin 3,5 sampai 4 tahun baru mulai berbuah. Ternyata setelah berbuah juga buahnya juga jelek gitu, buahnya jelek, produksinya rendah gitu. Jadi kalau kita pertahankan ya sampai 25 tahun ya tetap seperti itu aja. Jadi life cycle atau umur kelapa sawit itu kan secara ekonomi kan sekitar 25 tahun ya. Nah itu juga tidak akan berubah kalau sudah genetisnya seperti itu, eh, tidak bagus, tidak unggul, ya nanti sampai 25 tahun tidak unggul seperti itu. Itu Mbak. Gitu ya Pak. Terus apakah benar Indonesia ini penghasil benih sawit terbesar di Indonesia Pak? Dunia Mbak, ya itu Indonesia itu adalah penghasil benih sawit terbesar, yang unggul sawit terbesar di dunia. Jadi tidak hanya di dunia, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi memang di dunia kita ada 19 produsen, ada 19 produsen itu yang data menunjukkan dari 10 tahun terakhir dari tahun 2016 ke tahun 2020 itu jumlah benih unggul yang beredar di Indonesia ini sudah mencapai lebih dari 1,5 miliar benih. Itu bayangkan 1,5 miliar benih itu. Kira-kira satu kantong plastik itu kalau dipenuhi benihnya itu ya, kecambahnya itu yang ukuran sekilo yang plastik gula itu mungkin bisa sekitar 200 gitu. Itu kalau dipenuhi ya, itu sekitar 200 butir. Nah ini 1,5 miliar itu bayangkan berapa banyak itu, berapa truk itu yang bisa mencapai 1,5 miliar itu. Jadi memang terbesar di dunia. Ini juga sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Kita kan luasannya ada sekitar 16,2 juta ya, 2 juta hektar terbesar di dunia. Produksi kita mungkin sekitar 40-an juta ton, itu juga terbesar di dunia juga. Nah, kemudian juga untuk memenuhi replanting, kemudian juga beberapa yang melakukan konversi seperti itu, itulah makanya Indonesia itu merupakan produsen benih sawit terbesar di dunia. Jadi kalau bisa kita bandingkan mungkin dengan Malaysia, kemudian juga beberapa produsen benih di Afrika, seperti itu, negara Afrika itu, atau di Amerika Selatan juga, itu memang Indonesia adalah produsen benih yang terbesar, mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia, dan mungkin berkali-kali lipat dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, produsen benih di Afrika maupun di Amerika. Terima kasih. Baik Pak. Lalu di kota manakah penghasil benih sawit terbesar Pak dibanding kota-kota lainnya di Indonesia? Ya, jadi kalau disebutkan kota mungkin ya, kota mungkin kita bisa sebutkan Medan, meskipun Medan ini sebenarnya adalah ibu kotanya. Jadi sumber benihnya itu ada di sekitaran Medan ini sekitarnya lah saya bilang ya. Itu Medan adalah penghasil yang paling besar karena ada 6 di sekitaran Medan ini. Itu ada PPKS Medan, kemudian PT Perkebunan Nusantara 4, kemudian Bakri itu di kisaran, kemudian juga Timbang Deli di Deli Serdang, kemudian satu Sofin, terutama yang lama itu ada 3 tadi ya, Sofin, PPKS, kemudian juga London Sumatera, kemudian Timbang Deli, Asli Bakri ada 6, PPKN 4 ya ada 6, itu yang paling banyak, dan itu juga kalau dikatakan terbesar mungkin salah satu yang terbesar dari beberapa tahun yang lalu ya, ataupun sekitar 20 tahun yang lalu, produsen kelapa sawit itu hanya ada 3 yang di Indonesia, itu ada PPKS, kemudian Sofin dan Lonsum gitu, London Sumatera. Nah itulah makanya bisa dikatakan bahwasanya yang terbesar itu ada di kota Medan itu kan Medan dan sekitarnya maksudnya. Terima kasih. Baik Pak, kan tadi Feli nanya yang terbesar. Lalu yang terkecil di antara kota-kota yang lainnya di kota mana Pak? Nah ini kalau yang terkecil, yang ini kapasitasnya ya, dan juga produksinya yang beberapa tahun terakhir dilaporkan ini ada di Jawa juga ada produsen benih, itu di kota Bogor. Mungkin pernah dengar ini ya, Mekarsari, itu kan lebih terkenal dengan kebun buah seperti itu. Nah itu juga ada di sana, itu di Bogor itu ada satu namanya Sasaran Eksan Mekarsari, itu salah satu perusahaan benih.
kelapa sawit yang resmi itu mungkin kapasitasnya mungkin dan kotanya karena tidak ada perusahaan lain yang ada di Jawa Barat di Bogor gitu hanya satu itu yang mungkin yang paling kalau disebutkan kecil gitu seperti itu. Tapi ini gabungan ya bukan ininya bukan bukan perusahaannya tetapi gabungan yang ada di sekitarnya gitu. Pertanyaan adalah kota tadi ya. Terima kasih. Lalu Pak, dari total produksi seluruhnya, produksi nasional benih sawit tahun ini, tahun 2021 berapa ya Pak? Ya, Juni sampai dengan Juni ini semester 1 maksud saya, itu di nasional itu sudah mencapai sekitar 50, sekitar kita itu sudah mencapai sekitar 50 ya sekitar 50 juta untuk semester 1. Jadi kalau katakanlah di semester 2 ini lebih banyak karena biasanya seperti itu menyesuaikan dengan musim tanam biasanya yang jatuh di semester 2 mungkin akan prediksi saya adalah sekitar 110 hingga sekitar 120 juta betul. Jadi ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun 2020 itu sekitar 87 juta, kemudian yang paling 2019-nya itu ada sekitar 80 juta, seperti itu. Kemudian ya sekitar di angka 50, 2019 yang paling kecil itu 50 juta, kemudian kemarin itu 87 juta, seperti itu. Tapi ini tahun ini meningkat, prediksi saya menjadi sekitar 110 hingga 120 juta per tahun ini. Terima kasih. Oh, gitu ya Pak. Terus ada nggak sih Pak dari luar negeri nih yang berminat dengan produksi sawit di Indonesia? Ya, ini setahu saya ada beberapa produsen yang sudah mengekspor ya, ekspor sawitnya ke luar negeri, ke beberapa ke negara-negara di Afrika, dan juga beberapa di mungkin ada yang di Amerika Selatan, gitu seperti itu. Pusat penelitian kelapa sawit sendiri juga sudah pernah mengirimkan ke Sri Lanka pada saat itu, ada juga yang ke salah satu negara di Afrika, gitu. Kemudian juga ini sedang proses ke Nigeria, Panama dan Honduras kita sedang proses. Semoga saja bisa terrealisasi nantinya untuk ekspor seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya minat di luar negeri ataupun di luar negeri untuk varietas-varietas yang diproduksi di Indonesia ini saya pikir cukup besar. Jadi tinggal realisasinya untuk ekspor ini menurut saya. Ya. Terus Pak, ada nggak sih perbedaan kualitas sawit dari tiap-tiap kota di Indonesia? Kalau berdasarkan kota mungkin agak ini ya kurang tepat karena beberapa sawit itu memang varietas sawit itu mungkin ada yang dekat genetisnya seperti itu. Jadi induknya, bapak ibunya itu mungkin dekat, gitu, masih saudaraan lah dalam tanda kutip. Jadi sifat-sifatnya mungkin masih mirip gitu. Tetapi kita bisa menggambarkan perbedaannya itu adalah berdasarkan varietasnya. Varietas mana yang diproduksi oleh beberapa produsen atau 19 produsen yang ada di Indonesia ini, varietasnya seperti apa. Setiap varietas kelapa sawit yang dihasilkan dari ataupun dari produsen itu biasanya sudah melalui penelitian jangka panjang, kemudian juga memiliki keunggulan-keunggulan. Jadi misalnya katakanlah ada yang nggak cepat tinggi gitu. Kenapa sih nggak cepat tinggi ini diinginkan supaya panennya lebih mudah gitu. Kalau semakin tinggi kan susah panennya. Buahnya kan ada di atas, gitu, harus panennya susah gitu. Sementara buah sawit itu kan gede-gede. Gitu. Nah, kemudian ada juga mungkin varietas-varietas yang memiliki pelepahnya itu pendek. Nah, kenapa pelepahnya pendek disukai gitu? Karena memang semakin pendek pelepahnya kita bisa menanam jumlah pohonnya makin banyak per hektarnya. Nah, kalau makin banyak per hektarnya itu buah yang dihasilkan juga bisa semakin banyak seperti itu. Nah, ada juga yang varietas-varietas yang memiliki keunggulan tahan terhadap penyakit tertentu misalnya. Nah, misalnya kalau di Indonesia ini kan penyakit yang paling mematikan itu adalah untuk kelapa sawit adalah namanya penyakit
busuk pangkal batang yang diinfeksi oleh Ganoderma. Nah itu ada beberapa varietas yang lain pada kena dia enggak gitu. Nah itu ada. Kemudian ada lagi yang varietas-varietas yang bisa pupuknya sedikit aja gitu. Kalau yang lain perlu sekilo misalnya, dia cukup 3/4 kilo misalnya. Nah ini ada, padahal fungsinya juga kurang lebih sama. Atau ada lagi yang minyaknya banyak, tetapi minyak intinya sedikit, atau sebaliknya gitu. Nah itu adalah pekerjaan para pemuda itu untuk menciptakan varietas-varietas yang berdasarkan keunggulan orang tuanya itu, orang tua-tuanya, jantan maupun betina digabung-gabungkan seperti itu hingga menghasilkan eh, tanaman kelapa sawit atau varietas kelapa sawit yang punya keunggulan karakteristik itu. Jadi ya ibaratnya seperti kalau misalnya katakanlah bunga kita ingin yang bunganya warnanya cerah merah gitu. Ada yang biru misalnya atau ungu misalnya. Nah mungkin bisa silangkan antara yang merah dengan biru misalnya gitu. Sehingga gen untuk menciptakan warna itu bisa bercampur, ada yang merah, ada yang biru, jadinya jadi ungu. Nah itulah seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian misalnya kalau ada yang buah misalnya yang gede-gede, buah jeruk misalnya buahnya gede, tetapi asam. Nah ada buah yang kecil tapi manis gitu. Nah disilang-silangkan, akhirnya buahnya juga cukup besar tetapi manis. Nah itulah kira-kira sawit juga seperti itu. Jadi tergantung pemilihannya mau dibikin seperti apa gitu. Dari indukan-indukan atau tetua-tetua yang punya sifat-sifat yang khusus. Terima kasih Mbak. Ya baik Pak. Dan juga mau boleh tahu dong daftar-daftar perusahaan benih yang tergabung dalam FKP BNI Pak. Ya, kurang lebih ada 19 ya, yang setahu saya ada 19 saat ini. Itu ada Pusat Penelitian Kelapa Sawit, salah satu yang kedua, kemudian PT Sofin Indonesia, kemudian PT London Sumatera, kemudian PT Pina Sawit Makmur, kami Mas Sejahtera, Tunggal Yunus Estate, Tania Selatan, kemudian Bakti Tani Nusantara, Saran Inti Pratama ini kalau tidak salah di Kalimantan Barat. Itu kemudian sasaran Sanmekarsari yang saya sebutkan tadi ada di Bogor, kemudian ASD Bakri yang sebutkan tadi ada di Kisaran, kemudian 4 ini ada di Adelina, di Sedang, kemudian juga di SUP Astra, tadi yang di SUP Astra ini yang ada di Kalimantan Barat, itu bukan yang saya sebutkan tadi yang mana tadi itu. Terus ada Palmain Lestari di Riau, kemudian Anita Sawit Lestari juga di Riau, Mitra Agri Sepindo, Pantasurya Garden, kemudian EER. EER ini adalah salah satu perusahaan yang dari Malaysia tapi juga punya mengembangkan usaha di sini di Indonesia, AR Indonesia, makanya namanya AR Indonesia. Kemudian Timbang Deli tadi ada di daerah 19 saat ini. Ya, Pak. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih banyak atas wawancaranya. Sukses selalu untuk Gamal Institute ya.